Ya, bicara soal pertanian, terutama di sektor pertanian padi ya, atau kita sebut saja misalnya perberasan di konteks nasional, memang situasinya menjadi sangat rumit kalau kita lihat dari berbagai aspek ya, berbagai sisi gitu. Salah satu isu yang penting saya kira di sektor perberasan di Indonesia adalah soal keberlanjutan atau sustainability-nya. Dan kalau kita lihat fakta dan data yang ada selama ini, dan merujuk misalnya pada konsepsi soal keberlanjutan, sebenarnya ada banyak titik lemah yang bisa kita temui dari situasi yang ada gitu ya. Korporasi petani di kelompok Sri Makmur merupakan satu model kemitraan yang cukup baik antara kelompok tani, kemudian penggilingan padi, pemerintah, dan juga berbagai pihak guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait dengan ketersediaan pupuk, kemudian ketersediaan tenaga kerja, pemasaran beras harga yang fluktuatif, dan itu semua bisa dijawab di kelompok tani Sri Makmur. Sebetulnya kelompok tani Sri Makmur ini berdiri sejak tahun 1980-an. Nah, perjalanan waktu kelompok tani Sri Makmur kurang aktif, akhirnya dari kehendak anggota kelompok tani Sri Makmur untuk mengadakan reorganisasi. Pada tahun 2019, semua anggota beserta penyuluh mengadakan rapat untuk reorganisasi kepengurusan kelompok tani Sri Makmur, dan akhirnya pada saat itu saya terpilih menjadi ketua kelompok tani. Jadi Desa Pelosokerep ini terdiri dari 5 kelompok tani, dan dari kelima kelompok tani ini awalnya hanya baru ada 1 kelompok tani yang aktif mengadakan kegiatan. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu kita ya berkolaborasi dengan petani-petani, para tokoh-tokoh, dan juga dari pemerintah desa. Akhirnya di tahun 2024 ini alhamdulillah dari 5 kelompok tani ini semuanya sudah bisa aktif. Dan sejak adanya reorganisasi ini, alhamdulillah sampai sekarang kelompok tani Sri Makmur ini bisa aktif. Jadi di setiap bulan, setiap tanggal 4 malam 5 itu kelompok tani ini mengadakan pertemuan rutin yang berada di sekretariatan kelompok tani, yaitu di rumahnya Bapak Edi Narwanto sebagai ketua. Jadi itu untuk tempat pertemuan. Dan di perjalanannya kelompok tani ini karena ya namanya untuk kegiatan aktif tentu tidak terlepas dari adanya permodalan, sehingga kelompok tani Sri Makmur itu menginisiasi untuk pemupukan modal, yang mana setiap anggota aktif yang masuk menjadi anggota kelompok tani Sri Makmur itu menanam saham, itu senilai 500.000. Awalnya saham itu ya petani ada juga yang keberatan karena nominalnya kan cukup tinggi, 500.000. Awalnya kita bisa merekrut 50 anggota yang bisa menjadi anggota aktif. Dengan adanya saham 500.000 itu manfaatnya sangat besar sekali.
Karena apa? Rata-rata petani itu kalau udah panen itu ya gabahnya dijual semua, untuk biaya operasional itu rata-rata ya cari hutangan lagi. Akhirnya dengan 500.000 itu bisa membantu petani untuk membantu dalam hal biaya operasional dalam penggarapan sawah itu tadi. Jadi modalnya itu dari kita untuk kita dikerjakan, kita pinjam seandainya ini waktu menggarap tanah nanti sampai panen dikembalikan lagi dengan suku bunga atau jasa itu per 1 jutanya itu 60.000, itu sangat membantu sekali untuk para petani kelompok tani Sri Makmur ini. Untuk menggalikan masalah pinjam untuk menggarap sawahnya itu dibayar, bahasanya itu yarnen. Yarnen itu dibayar panen, jadi setiap 4 bulan sekali. Jadi dari petani itu pinjam, langsung nanti 4 bulan pada waktu panen kita mengembalikan dengan jasa, yaitu saya sampaikan tadi 1 jutanya itu 60.000, itu selama 4 bulan dari tanam sampai panen itu baru mengembalikan. Di samping banyak manfaat dari yang diperoleh anggota di dalam kelompok tani Sri Makmur itu, termasuk salah satunya adalah manakala terjadi di mana kondisi kesulitan tenaga kerja, baik itu pada saat tanam ataupun juga pada saat panen. Dan keuntungannya adalah itu kelompok tani Sri Makmur itu inisiatif mengkoordinir, mengelola tenaga kerja dan juga baik tanam dan regu panen itu. Jadi tenaga dan alatnya itu dikoordinir oleh kelompok, dicarikan. Jadi anggota itu bahasanya itu ya mungkin tinggal duduk diam di rumah, tahu-tahu lahannya itu sudah tertanami, tahu-tahu lahannya sudah dipanen sampai rumah masing-masing. Kami tentunya dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan selalu melakukan pendampingan, kemudian fasilitasi yang tentunya hal ini sangat didukung oleh teman-teman penyuluh yang ada di lapangan, khususnya di dalam hal pendampingan teknis maupun kelembagaan. Salah satunya adalah terkait dengan unsur budidaya. Di situ juga ada peralatan-peralatan yang kami bantukan, baik itu untuk bentuknya itu TR2, kemudian pompa dan sebagainya. Jadi saham 500.000 itu karena apa ya, saya juga pengen lebih aktif di dalamnya, maka kami pun juga ikut andil di kelompok tani Sri Makmur. Jadi kami selain sebagai penyuluh, kami juga sebagai anggota aktif di kelompok tani Sri Makmur ini. Kelompok tani Sri Makmur, wujud pendampingan kita dimulai dari pratanam sampai nanti panen gitu. Jadi kita mendampingi para petani itu dengan sistem tanam jajar legawa itu, yang mana sistem tanam jajar legawa itu kan yang salah satu teknologi yang mampu bisa menaikkan produksi dan produktivitas tanaman. Jadi kita turun ke lahan, ke sawah itu memberikan edukasi. Di tahun 2019 mendapatkan bantuan dari pemerintah yang berupa vertical dryer. Juga di tahun 2020 mendapatkan bantuan kombin dari Kementerian Pertanian. Nah, dengan adanya itu kelompok tani Sri Makmur bekerja sama dengan penggilingan padi. Nah, kebetulan di sini yang mengelola penggilingan padi itu saya. Akhirnya bantuan dari pemerintah itu melalui kesepakatan dari semua anggota kelompok tani menunjuk saya untuk
mengelola alat bantuan dari pemerintah itu dengan konsekuensi kesepakatan yang telah disepakati bersama dan ditandatangani, disetujui, disekseni oleh pihak desa dan dari Dinas Pertanian. Kebijakan kita harus dirubah. Kebijakan kita harus berani bergeser dari yang increasing production base gitu ya, hanya tujuannya untuk meningkatkan produksi, geser ke menjaga keseimbangan tiga itu. Turunannya tentu akan banyak ya. Programnya harus lebih sustain, misalnya pertanian organika atau pertanian berkelanjutan dan seterusnya. Dalam konteks sosial, mungkin perlu ada asuransi khusus buat kesehatan petani, ada insentif yang kuat bagi anak-anak muda sehingga mau regenerasi di sektor pertanian. Itu contoh-contoh turunan ketika penguatan di sisi kebijakan dan tata kelolanya kita sentuh gitu. Niki kelompok tanian petani untuk zaman sekarang, zaman saat ini niku ketoke dipandang sebelah mata, kanggene lari-lari nem atau anak-anak muda itu tidak ada yang tertarik ke masalah pertanian. Justru malah sekarang yang dicari itu dari pemuda-pemuda sekarang yaitu ke luar negeri maupun dagang dan segala macam. Nah, untuk petani ini sekarang itu dipandang sebelah mata itu untuk yang pemuda itu tidak ada respon untuk menuju ke situ. Makanya yang ditakutkan untuk kelanjutan itu menjadi punah untuk petani. Nah, kalau petani punah tidak ada yang garap, nanti akhirnya kan tanah-tanah itu jual untuk bikin rumah segala macam. Nah, terus untuk pertahanan pangan untuk kita ini terus bagaimana? Kan yang ditakutkan seperti itu. Nah, contoh-contoh ini hanya akan mungkin terjadi kalau para pihak itu dilibatkan, dan ini levelnya pasti harusnya di level basis ya. Bisa di level kelompok, bisa level desa, kabupaten. Karena dengan contoh dan pembelajaran itu kita bisa belajar dan jadi basis argumentasi dan bukti gitu. Langkah pemerintah desa dalam hal ini telah mendukung kelompok pertanian di Desa Plosokerep, khususnya Sri Makmur dan Gapoktan Rukun Santoso di Desa Plosokerep ini dalam bentuk kebijakan anggaran, yaitu penggunaan dana desa 20% untuk ketahanan pangan. Di tahun 2023, pemerintah Desa Plosokerep memberikan anggaran sejumlah 50 juta untuk 2 kegiatan, yaitu pengembangan kelompok dan juga pembuatan demplot pertanian. Kemudian di tahun 2024, melalui kebijakan anggaran di APBDes, kami memberikan dana untuk kelompok tani, yaitu sejumlah 100 juta untuk kegiatan pengembangan kelompok pertanian, yaitu di bidang pembuatan rumah pupuk dan juga pemberian bantuan bibit untuk program tanam serentak. Nah, praktek baik ini saya kira perlu didukung satu kebijakan yang bisa memayungi atau memperkuat kemitraan antar berbagai pihak ini. Peran pemerintah saya kira cukup penting untuk menjadi mediator ketika terjadi permasalahan, juga mengkonsolidasikan sumber daya agar korporasi ini bisa berjalan dan bisa dikembangkan di kelompok-kelompok tani yang lain. Terkait dengan ini juga kami ucapkan terima kasih kepada KRKP yang tentunya juga ikut mendampingi sehingga bisa mengoptimalkan apa yang menjadi bantuan dari pemerintah bisa dilaksanakan dengan maksimal, dan alhamdulillah ini akan dapat meningkatkan ketahanan pangan khususnya dan tentunya juga meningkatkan pendapatan masyarakat tani yang ada di kelompok tersebut.